Berapa meter kubik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat bapak-bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Tubagus Fadli Robi, biasa dipanggil Fadli. Saya dari PT Robis Jaya Perkasa. Kita kantor di Bogor dan di workshop juga di Bogor. Kita juga ada workshop di Gresik. Produk kami yaitu kita fabrikasi clarifier, fabrikasi filter tank, reverse osmosis, iron removal, cathodic protection system, terus supply yang material fabrikasi seperti baik dari fiber, mill steel, stainless steel, juga kita memfabrikasi lampu. Oke, kita langsung saja ke salah satu produk unggulan kami, yaitu kita akan memperkenalkan water treatment plant secara fisika teknologi advanced iron removal. Ini kita non chemical, hanya kecuali klorin sebagai disinfektan dan jas pH ya. Kelebihan teknologi kami tidak menggunakan bahan kimia, kecuali after aerasi ini kita menggunakan klorin atau sebelumnya kita jas pH. Karena apa? Jadi kita ini solusi untuk air sumur di beberapa Kalimantan, itu airnya masih mengandung Fe. Fe itu jadi Fe itu kalau misalnya kita treatment yang secara konvensional, nanti kita akan perlihatkan, itu membutuhkan suatu alat yang tidak simple. Nah, alat kita tidak mahal, dapat difabrikasi dengan komponen lokal. Terus juga tidak memerlukan operator ahli. Seperti apa produknya? Jadi kita mengoksidasi, kita pun hanya memanfaatkan daripada sudah waktu ya. Jadi ini proses aerasi yang kita tahu ada macam-macam sebelumnya. Kita ini kunci daripada aerasi kami yaitu memanfaatkan tekanan sisa daripada pompa. Jadi kalau pada saat mendesain pompa submersible itu ada sisa minimal 1,5 bar atau 15 meter, sehingga kita bisa menggunakan ejector. Jadi kuncinya adalah di ejector kami. Di ejector kami itu dapat menyedot daripada udara itu sendiri. Ini desain ejector kami. Nah, WTP secara fisika tanpa bahan kimia itu seperti apa? Jadi air sumur kita masukkan ke suatu sistem kami. Sistem kami ini seperti sand filter. Jadi di dalamnya ada suatu media. Nah, ejektornya ada di sini. Ejektor juga kita ubut sendiri, sehingga alat ini tidak mahal. Jadi sistemnya adalah advanced iron removal, pencucian mobil di Borkan. Itu sumur dalam, kandungan Fe 10 sampai dengan 20 ppm. Masuk ke alat kami, simple. Jadi kalau misalnya backwash ada indikasinya sendiri. Kita pun backwash juga seperti mengoperasikan sand filter pada umumnya. Namun di sini sudah ada ejektor oksigen, sehingga keluaran air di sini menjadi jernih. Menggunakan chemical hanya klorin dan jas pH. Klorin, sebagai informasi, klorin tidak boleh di sebelum aerasi, karena kita pernah menemukan klorin sebelum aerasi
itu mengakibatkan adanya terbentuk trihalometan. Ini proyek-proyek kami. Ini before dan after bisa dilihat FT yang bisa tereduksi. Ejector kami bisa juga dimanfaatkan untuk koagulator. Jadi kalau koagulator kita pakai mixer, terus ada maintenance, kita simple saja ejector. Kita pernah menggunakan air gambut dan ternyata hasilnya bisa jadi. Ini hasilnya. Jadi alatnya simple seperti ini. Jadi ini air baku, ini air produk kami. Jadi pada saat komisioning itu kita membutuhkan waktu 3 hari. Karena hari pertama itu misalnya iron removal-nya misalnya besi yang terkandung itu awalnya 18 ppm. Di hari pertama masih 5 ppm, hari kedua 2 ppm, hari ketiga itu bisa 0, setelah seminggu itu ada perubahan, si pasir itu seolah-olah menjadi pasir aktif, sehingga mentreatment iron removal ini tidak memerlukan pasir aktif atau manganis green sand. Kita hanya menggunakan pasir silika, sehingga kita bisa mereduce suatu harga. Kita fabrikasi sendiri, ejector ngebubut sendiri, alatnya pun simple, mengoperasi pun simple. Beberapa klien kami itu di Kalimantan, itu awalnya harga produksi air itu sekitar 1.500 sampai dengan 5.000 rupiah. Setelah menggunakan alat kami, sebuah aerasi, sebuah chemical yang tadinya harus pakai clarifier, ternyata hanya menggunakan alat sesimpel ini, sehingga ongkos operasional hanya 250 rupiah, karena hanya menggunakan listrik sisa tekanan daripada submersible pump. Produk kita yang kedua adalah yaitu kita cathodic protection. Jadi kita hubungannya sama oksidasi. Ini cocok sekali untuk daerah yang menggunakan RO seawater atau pinggir laut ya. Ada cooling tower, ada chiller. Pernah melihat Mbak mungkin di problem di seawater itu selain corrosion itu juga di pipanya bisa tumbuh biota laut seperti ini. Biasanya ada dosing bahan kimia, namun kita dengan metode proteksi, dikatakan cathode protection, jadi plat pipa yang kita gunakan itu dipaksa menjadi katoda. Ini adalah chiller, ini adalah perpipaan, ini problem sering sekali di pabrik-pabrik. Kalau di kapal, itu juga menggunakan chiller. Beberapa kapal yang menggunakan cathodic protection. Jadi cathodic protection ini bukan ilmu baru, ilmu jadul. Namun di kapal, di dunia kapal itu tidak mentreatment air laut, tetapi memproteksi si chiller tersebut sehingga fouling tidak akan bisa terbentuk. Nah, aplikasi di kapal ini kita ambil untuk di dunia industri. Karena di dunia industri biasanya itu dengan dosing. Dosing kalau dosingnya bermasalah, chemicalnya lupa, seringkali menemukan seperti ini. Sistem proteksinya kita simple. Kita ada dua metode, ada sacrificial, ada impress current. Sacrificial tidak menggunakan arus listrik. Kalau impress current kita bisa menggunakan arus listrik. Jangkauan proteksinya bisa 10 km. Jadi diproteksi di sini sampai dengan 10 km hanya tetap 1 titik. Selamat siang, Bos. Pak Budiono, selamat datang Pak. Selamat datang Pak. 10 km itu ada persyaratan dan misalkan ada isolasi harus terkoneksi pipanya secara arus listrik. Jadi si pipanya tidak boleh ada flame, flame-nya itu ada isolator. Jadi sifatnya harus konduktor. Begitupun kalau kita memproteksi pipa yang panjang, biasanya nyambung ke pabrik itu juga harus pakai isolator. Karena
biasanya yang gagal itu di pipanya tidak pakai isolator. Jadi harus didefinisikan yang mana yang diproteksi. Lalu yang kedua harus ada komisioning pengetesan berapa nilai potensial yang terproteksi, karena kita akan bicara terproteksinya. Pipa air laut, jadi kalau misalnya kita mendesain suatu seawater RO, itu problemnya adalah biasanya pipanya HDPE. Nah, pipa HDPE sangat mahal. Bisa nggak pipa mild steel? Bisa, diproteksi dengan metode cathodic protection. Memang dia nanti ada sisa CU+, CU12 sorry. CU12 karena ini adalah katode anode, katode anode ada aluminium, ada CU, macam-macam, ada MMU, nanti tergantung aplikasi. Jadi sistemnya jadi kan kita tahu pengendali. Jadi kalau misalkan ada pipa steel, kemudian ada non steel, ujungnya lagi steel, nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Itu sudah ada isolator. Jadi sifatnya harus yang konduktor. Loh, kalau airnya itu mengandung ion, ada konduktivitas, listrik kan bisa lewat sama air. Syarat terjadinya cathodic protection itu listriknya harus muter. Jadi ada katode, ada anode, ada elektrolit, ada katode anode penghubung. Jadi dia harus muter. Mungkin orang listrik tahu. Tapi kalau dia tidak ada penghubung katode dan anode, dia cuma ada elektrolit. Listrik tidak bisa lewat elektrolit. Bisa lah. Lampu nyala oleh listrik kan? Tapi dia cuma terjadi di anode itu terjadinya oksidasi, di katode itu terjadinya reduksi. Penghubung itu di beberapa di klien kami itu ada yang seperti itu gagal. Karena dia harusnya muter. Jadi katode, anode, penghubung, elektrolit. Jadi itu harus satu kesatuan. Jadi katode dan anodenya juga harus terhubung. Jadi kalau dia lewat, itu ada tersekat katode dan anodenya. 4 menit lagi sambil tanya jawab silakan. Nah, biasanya pengendalian korosi itu kita desain dan pemilihan material, pengendalian media korosif, chemical treatment, pelapisan, proteksi katodik, proteksi anodik. Proteksi katodik yang tadi saya ceritakan. Kalau proteksi anodik itu apabila kita chemical itu adalah asam sulfat yang sangat pekat. Nah itu ada, nanti ini bisa japri karena kasusnya di Indonesia sendiri yang kami tahu itu hanya di Petrokimia Gresik ada tangki asam sangat kuat. Nah, jadi suatu logam itu terdiri dari atom. Jadi suatu atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Kulit atom terdiri dari elektron. Ada aturan bahwa jumlah elektron harus sama dengan jumlah proton. Apabila protonnya 10, elektronnya 10. Elektron itu adanya di kulit terluar. Kalau ada elektron ke kiri, maka ada arus ke kanan. Artinya, kalau ada beda potensial, maka ada arus, maka ada elektron yang berpindah. Elektron berpindah berarti ada yang lepas satu. Elektron yang lepas satu ini, karena jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka kalau 10 elektron yang menjadi 9, proton juga harus menjadi 9. Nah, proton ini ada di inti ini mempunyai massa atom, itulah yang disebut dengan korosi. Jadi korosi itu bisa dikendalikan dengan metode arus paksa tadi, atau metode sakrifisial. Ini analoginya. Ini biasa di softener, kalau pakai pompa, regenerasi hancur seperti ini. Mau pakai bahan stainless steel 316L pun hancur. Karena dia punya nilai beda potensial. Karena 316L baru low carbon. L-nya kan low carbon, tetap masih ada karbon. Adanya karbon, Fe dikasih karbon, itu tetap akan membentukkan struktur-struktur yang dia menjadikan ada beda potensial. Sehingga problemnya seperti ini. Kita bisa proteksi. Ini salah satu, kita hanya dengan metode atau anode. Ternyata anode yang simpel seperti ini bisa
menambah umur waktu si pompa ini. Pompa ini dulu sering ganti, lalu kita cek, kita kasih anode, setelah berapa tahun dia bisa terproteksi 5 tahun. Jadi per 5 tahun bisa ganti. Oke, ini teori tes. Jadi kalau untuk korosi itu kita harus menggunakan harus ada namanya commissioning, dan per 6 bulan itu harus dicek nilainya harus minus 880 mV. Jadi kalau kurang atau lebih, jadi saya pernah melihat produk cathodic protection tapi tidak ada commissioning dan tidak ada QC per 6 bulan sekali, sehingga dia sering gagal. Sehingga orang chemical di situ masuk bilang bahwa cathodic protection itu pasti gagal. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kapal itu kan pasti ada chiller, ada mesin pendingin. Mesin chiller di kapal itu umurnya bisa 15 tahun karena tidak mungkin mentreatment air laut segitu banyaknya. Tidak mungkin, dia juga kapal itu ada ballast tank. Ballast tank juga dari air laut. Kenapa kapal bisa anti korosi? Kenapa di suatu pabrik chillernya lebih cepat rusak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun bocor, fouling-nya juga. Di kapal juga permasalahannya fouling, juga kapal-kapal tidak terjadi. Nah, ini kalkulasi kami. Berarti berat ini akan searah dengan arus. Arus tadi searah dengan elektron. Elektron kalau lepas, proton pun lepas. Kalau proton lepas, maka karena ada di inti atom masanya berkurang. Itulah yang namanya korosi. Sehingga kita bisa metode galvanis atau sakrifisial, cari yang secara direct volta lebih negatif, lebih mudah terjadi oksidasi, tapi dia harus bersifat anode, harus terproteksi 100%. Jadi ini metode pengetesannya. Voltmeternya kita harus punya voltmeter, nanti tinggal ada referensi. Jadi referensinya kalau di tanah pakai CuCO4, kalau di air pakai AgCl. Nah, jadi sepanjang 10 km kita bisa verifikasi di 5 km, di 3 km, di 2 km, atau di titik-titik kritis yang ada kereta api, yang ada sungai, yang dekat apa, kita bisa verifikasi. Lalu juga harus didefinisikan, baik metode proteksi karat maupun proteksi anti-fouling. Nah, kalau pernah melihat kapal atau pernah melihat jetty atau pernah melihat oil rig, di sini ada anode. Ini anode ini. Ini ada umurnya. Ini ada hitungan. Ini metode sakrifisial. Metode sakrifisial itu jangkauannya cuma 5 meter. Jadi tidak menggunakan arus listrik, hanya menggunakan yang secara direct volta lebih negatif. Nah, anode kami produksinya misalnya anodenya itu adalah zinc dan aluminium. Untuk anode yang lain, magnesium, IPMU dan sebagainya itu, atau besi lunak dan sebagainya itu kita import. Dan kita kalau import sendiri bagaimana, banyak yang palsu. Kalau kita bisa tahu anode asli atau tidak. Nah, produk selanjutnya kami juga memproduksi lamela. Ini lamela kami bisa dipesan sesuai pesanan, tebalan, warna juga. Kita memfabrikasi sendiri sehingga harga bisa bersaing, bisa untuk pesanan tersendiri. Kalau untuk produksi yang banyak bisa request ada cetakan tersendiri. Ini untuk saya yang berat seperti ini, kelas berat ini berdiri di atas ini nggak pecah. Karena kita produksi lamelanya juga ada metode tersendiri. Juga bisa request kalau misalnya pakai chemical asam atau sebagainya. Kami juga memfabrikasi clarifier, RO, baik seawater maupun liquid water. Ini kami juga, ini saya masih kurus dulu. Saya pernah kurus pernah kurus. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus ke tim panitia. Kita makan di bawah, di mana?